Ada Pak? Purnomo, Ya hadir Pak. ada. Suaranya kecil banget nih. Ya Pak, ada masalah dengan mikrofon PC Pak. Yustio, Hadir, Pak. oke, kita mulai ya. Dan kita hari ini itu tentang DDL, DML, ada rollback, ada commit, join. Nah, rollback, commit, join, kemudian union dan lain-lain itu nanti kalian pakai di praktikum tugas 3, yaitu praktikum database terdistribusi atau data terdistribusi. Nah, di praktikum yang 3 itu dia lebih membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih lah. Karena praktikum terdistribusi itu melibatkan minimal 2 operating system yang berbeda untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Satu peran sebagai server dan satu sebagai klien. Dan OS-nya pun juga berbeda. Jadi nanti praktek di tugas ketiga itu nanti di laptop kita itu diinstal VirtualBox. Di dalam VirtualBox diinstal Linux, biasanya pada pakai Ubuntu yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di dalam Ubuntu diinstal Exam versi Ubuntu. Baru di dalam Exam kita taruh database yang sama seperti yang di Windows. Kemudian ada setting-setting IP dan seterusnya. Jadi nanti ada perubahan klien terhadap server itu terrefresh kelihatan gitu. Nah, prakteknya selain itu juga setting itu koneksi 2 server itu koneksi server dan klien dari 2 OS yang berbeda itu sebelumnya ada praktek tentang store prosedur ya, store prosedur untuk commit rollback yaitu pada transaction. Nah, hari ini saya mau lakukan tutorial atau web ketiga tentang DDL, DML, kemudian makna dari commit dan rollback, kemudian sedikit union dan join. Nah, untuk union dan join itu masuk database pada ilmu yang lanjut gitu. Levelnya udah berbeda, bukan level dasar lagi. Karena DML tentang join, kemudian union, ada inner dan seterusnya. Lab inner apa tuh? Ada 6 sampai 8 model itu masuk biasanya studi kasus yang levelnya lebih complicated itu. Kalau yang dasar-dasar sih belum. Oke, saya mau share screen dulu ya. Bahannya saya share screen dulu, saya jelasin dulu, nanti baru dipraktekin. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini file nanti saya share juga di grup WA. Jadi nanti silakan dicoba-coba dulu. Nah, materi ini juga menyangkut tentang praktikum tugas yang kedua yang kemarin. Seperti DDL dan DML gitu. Nah, pertama adalah DDL. DDL ini tentang perancangan database dan tabel. Kemudian
engine yang kita pakai adalah InnoDB, ya. Kita pakai InnoDB. Karena InnoDB ini support terhadap foreign key dan transaksi commit rollback. Itu bagus dia. Nah, karena kita nanti tidak pakai yang model CLI command line atau database-nya dari modus CMD atau modus yang layar hitam putih, ya, yang sangat manual. Jadi use nama DB ini kita kesampingkan. Tapi kalau kita pakai modus prom, maka kita pakai gitu. Jadi supaya lebih efektif, kita langsung create DB dari model graphic user interface-nya Windows aja atau GUI dari PHP MyAdmin gitu. Nggak apa-apa. Yang penting pemahaman tentang database itu udah benar-benar paham gitu. Oke, DDL yang pertama itu create DB. Ya, create DB ini adalah DDL pertama kali yang kita kerjakan sebelum membuat tabel. Pasti membuat database-nya dulu. Dan database itu ibaratnya rumahnya. Ya, bikin kerangka atau bikin rumah. Kemudian masuk ke tabel. Nah, di sini ada tabel master, ada tabel transaksi. Ada juga tabel referensi. Nah, pada web kedua ini kita gunakan tabel master dan transaksi. Apa itu tabel master? Tabel master adalah tabel yang isinya adalah atribut-atribut yang jarang berubah. Itu namanya tabel master. Contoh atribut yang jarang berubah apa? Name, nama, jurusan, alamat tempat tinggal. Dia bisa berubah tapi kan jarang. Setahun sekali kadang tidak terjadi. Kemudian agama, jenis kelamin, tanggal lahir itu kan data yang sudah fix. Atau nukleus data, data inti. Data yang jarang berubah. Itu disebut master. Dan master mahasiswa, di sini ada ID mahasiswa, NIM, nama, jurusan. Kita ambil simpel aja. Nanti kalau desain kalian mau bikin desain yang lengkap, biasanya kalau proyek pekerjaan asli sih desainnya lengkap. Karena ini untuk contoh atau untuk demo pembelajaran, singkat-singkat no problem gitu. Jadi master berikutnya adalah master mata kuliah. Master mata kuliah dia memiliki ID mata kuliah, jenisnya integer auto increment dan sebagai primary key atau PK. Ya. PK. Kemudian kode MK itu adalah varchar unique. Ya, jenisnya unik, artinya tidak boleh ada kode mata kuliah yang double di dalam tabel master mata kuliah. Kemudian not null, yang berarti tidak boleh kosong. Nama mata kuliah juga not null. SKS integer. Nah, SKS ini karena cuma 3, rata-rata paling besar jumlah SKS itu kan cuma 4 ya. Kalau pakai integer itu sebenarnya nggak terlalu besar tipe datanya. Makan memori di database itu agak besar. Bisa tipe datanya tiny-in. Tiny-in itu integer yang jangkauannya dari, kalau nggak salah, dari 100
minus 127 hingga plus 127. Sedangkan yang kita butuhkan kan cuma angka 4. 2, 3, 4. Jadi untuk tiniin itu udah cukup. Itu. Engine InnoDB. Kemudian ada master ruang kelas. Master ruang kelas punya primary key ID ruang, nama ruang, dan kapasitas. Engine-nya InnoDB juga. Kemudian ada tabel relasi atau tabel transaksi. Ya, tabel transaksi. Nah, pada web 1 sudah kita bahas apabila tabel master dengan tabel master berelasi dan kardinalitasnya itu many to many atau relasinya banyak ke banyak, pasti akan terbentuk tabel baru. Nah, tabel jadwal kuliah ini adalah hasil relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah relasinya many to many. Yang artinya seorang mahasiswa itu boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah. Itu dilihat dari sisi mahasiswa. Satu ke banyak. Sedangkan dilihat dari sisi mata kuliah, satu mata kuliah dapat diambil lebih dari satu mahasiswa. Ya. Dan hampir pasti sebuah mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa. Nggak mungkin satu mahasiswa. Kalau satu mahasiswa berarti satu kelas hanya satu orang. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang namanya kardinalitas many to many. Kemudian ditambah ruang. Jadilah jadwal kuliah. Nanti ada jam, ada hari. Kalau kasus lain misalnya mahasiswa berelasi dengan mata kuliah, ya, mahasiswa berelasi dengan mata kuliah, kemudian ada ujiannya, ada jadwal ujian, ya, direlasikan dengan jadwal ujian, maka hasilnya adalah nilai semesteran. Ya, nilai semesteran. Nah, di sini mahasiswa berelasi dengan mata kuliah, ada ruangan, ini terbentuk jadwal kuliah. Nanti kalau ada berelasi dengan ujian, ya berarti jadwal ujian yang hasilnya nanti adalah ini nilai UTS, nilai UAS, dan seterusnya. Nah, jadwal mata kuliah itu memiliki primary key ID jadwal. Jenisnya integer, auto increment. Kemudian punya foreign key yang warna hijau ini ID mahasiswa. Jadi di jadwal kuliah nanti terdapat ID mahasiswa lebih dari satu yang disimpan di jadwal kuliah. Kemudian ada ID mata kuliah yang disimpan lebih dari satu kali juga. Itu. Dan ID ruangan. Kemudian ada hari. Nah, hari yang disepakati adalah Senin sampai Sabtu. Atau ada kebijakan lain, Senin sampai Jumat. Kalau yang sekarang karena Jumat itu harus online, Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis itu untuk mata kuliah yang luring, dan Jumat biasanya online. Nah, kalau di UT kan semuanya luring ya. Daring, semua daring. Jadi Senin sampai Sabtu no problem. Itu. Kemudian ada jam mulai dan jam selesai. Nah, di sini ada foreign key.
Ya. Foreign key ID mahasiswa, reference mahasiswa. Foreign key ID mahasiswa, reference nama tabel. Nama tabel yang diambil adalah ID mahasiswa. On delete cascade. Ya. On delete cascade. On delete cascade itu apabila terjadi penghapusan pada ID mahasiswa di master dihapus, maka foreign key atau data yang ada di jadwal dengan foreign key ID mahasiswa juga ikut dihapus. Itu. Kemudian ada foreign key ID mata kuliah, references mata kuliah. ID MK. On delete cascade. Artinya kalau ID mata kuliah di sini di master mata kuliah di delete, maka jadwal kuliah juga otomatis ke delete. Ya. Kemudian foreign key yang ketiga di sini update on update cascade. Artinya apabila ruang kelasnya diubah, misalnya dari 301 diubah ke 304, itu dilakukan update, maka ID ruang yang ada di jadwal kuliah juga otomatis terupdate. Nah, hal ini untuk menghilangkan anomali. Kalau on delete berarti anomali delete. On update menghilangkan anomali update. Ada juga on insert saat menambah tabel. Berarti on insert cascade. Itu. Kemudian nah, masuk ke CRUD yaitu DML. Ya. DML yang pertama adalah insert. Insert nanti saya tinggal copy ini aja ke dalam GUI GUI Windows. Saya pakai Laragon, jadi biar cepat nggak ngetik satu-satu. Jadi saya udah siapin. Ini insert data mahasiswa di mana isinya ada NIM, nama mahasiswa dan jurusan. Kemudian untuk ID mahasiswa karena sifatnya auto increment, jadi kita nggak sebutin di sini. Ya. Kemudian nanti satu ini yang namanya Eko Prasetyo ini kita jadikan contoh. Jadi nanti kita tidak insert di sini, tapi kita jadikan contoh untuk kasus commit dan rollback. Itu. Jadi ini nanti kita modif dulu. Kemudian ada insert mata kuliah. Mata kuliah dengan kode MK001 basis data lanjut. Nanti kita buat demo untuk kasus update. Update dengan commit dan rollback. Kemudian ada MK02 sampai 05. Kemudian selanjutnya ada insert. Insert into tabel ruang kelas. Nah, ruang kelas itu ada namanya itu lab 1, lab 2, kemudian ruang 402, 403, aula utama. Kemudian angka ini menunjukkan kapasitas ya, kapasitas ruang nih. 30, 30, 40 dan 100. Nah, kemudian tahap rollback.
Kita masuk start transaction atau transaksi. Untuk rollback dan commit atau yang transaksi biasanya kita akan selalu pakai yang namanya start transaction, ya. Start transaction. Ini keyword untuk masuk transaksi. Nah, untuk kali ini saya tidak pakai store prosedur, ya. Saya nggak pakai store prosedur. Nanti di tugas 3 Anda harus bikin start transaction, rollback, commit dan lain-lain itu dengan store prosedur. Untuk panduan di YouTube banyak, tinggal lihat panduan bisa dipraktekin gitu. Nah, start transaction menandakan nanti kita bisa pakai rollback ataupun commit. Rollback itu artinya insert atau aksi database atau CRUD yang sudah dikerjakan dan masuk ke dalam tabel itu di rollback atau dibatalkan. Kenapa? Karena CRUD yang ada di tabel itu sifatnya belum permanen. Jadi masih bisa di rollback, masih bisa dibatalkan. Jadi kalau untuk permanen gimana? Untuk permanen berarti pakai commit. Ya, pakai commit. Jadi kalau nambah data dan belum yakin benar datanya itu valid, jangan di commit dulu. Tapi kalau sudah oke valid, baru commit itu. Biasanya sih kalau di aplikasi nambah data itu insert data kan pakai text box tuh, dan di situ ada validasi dari text box. Nah, commit-nya itu biasanya begitu klik submit dia langsung commit. Ya, begitu submit pasti commit itu. Itu yang terjadi kalau di aplikasi. Nah, kita main di database kita pakai rollback. Kemudian tahap 2 kita pemakaian commit. Ini nanti kita lihat nama yang NIM ini udah masuk apa belum untuk di rollback gitu. Tahap 2 itu sama ya, nambah data ke dalam tabel mahasiswa atas nama Eko. Kemudian ditampilkan hasilnya ya. Nah, setelah tampil hasil kita lakukan commit. Commit itu menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa secara permanen. Bagaimana kalau sudah di-commit kemudian dilakukan rollback? Nggak bisa. Data kalau udah commit maka tidak bisa di-rollback gitu. Jadi sebelum sebelum yakin benar ya jangan di-commit gitu. Itu tentang insert. Nah, sekarang untuk update dan delete dari rollback dan commit ya. Skenarionya adalah mengubah nama mata kuliah tapi salah target misalnya. Tahap 1, start transaction, lakukan update. Update tabel mata kuliah set nama MK. Kode nama mata kuliah. Kita ganti nama mata kuliahnya pemrograman Python untuk ID mata kuliah nomor 1. Nah, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya kita lihat nanti database-nya, tabelnya. Kemudian misal untuk menghasilkan melihat updatean ini kita lakukan select bintang from mata kuliah where ID 1. Atau bisa juga select bintang from mata kuliah
Jadi tabel mata kuliah kita lihat semua. Kalau datanya dikit, ya no problem. Tapi kalau ada mata kuliah jumlahnya 50 record kan nggak mungkin kita lihat semua itu. Kemudian setelah update kita lakukan rollback dan kita belum lakukan commit, maka kita lakukan rollback. Kemudian dilihat hasilnya. Ya. Maka hasilnya akan kembali ke semula. Artinya sebelum diubah menjadi pemrograman Python gitu. Tahap 2 itu kita lakukan delete ya. Mahasiswa NIM 2023-005 kita delete. Delete kemudian di commit. Maka hasilnya nanti akan hilang. Itu kalau udah commit. Tapi kalau udah di commit di rollback nggak bisa. Nggak berhasil. Karena sudah commit. Kemudian skenario ketiga yaitu tentang join dan union. Menggunakan inner join ya untuk melihat jadwal. Join itu modelnya macam-macam. Ya, ada inner join, ada left join, right join ya. Kalau inner join itu irisan. Inner artinya isian irisan yang datanya sama. Itu. Kemudian dilakukan join atau penggabungan. Nah, contohnya pertama kita isi dulu data tabel mata kuliah. Data jadwal mata kuliah. Di sini yang kita isi adalah ID mahasiswa, ID mata kuliah, ID ruang, hari, jam, mulai, kemudian selesainya kapan. Nah, ID mahasiswa ID 1. ID mata kuliah yang ke-1. ID ruang yang ke-1. Harinya Senin mulai jam 8, berakhir jam 10.30 dan seterusnya. Kemudian tampilan data lengkap yaitu kita pakai join ya. Ini contoh SQL raw atau SQL mentahan untuk join. Pertama select. Select yang berarti kita akan menampilkan atau mengambil data. Ya, mengambil data di sini kita ambil m.nim. M adalah alias. Alias dari mana? Alias dari mahasiswa. Ini mahasiswa alias M. Mata kuliah aliasnya MK dan ruang kelas aliasnya RK. Ya. Itu yang harus diingat. M NIM. Berarti dari tabel mahasiswa tampilkan NIM. M mahasiswa tampilkan nama mahasiswa. Kemudian dari mata kuliah MK titik tampilkan nama mata kuliah. Dan RK ruang tampilkan nama ruang. J hari. J di situ apa? J adalah where-nya ya. J itu jadwal. Ya, dari jadwal. Jadi yang kita bacanya itu dari tabel jadwal. Yang dibaca data jadwal, tetapi yang kita ambil NIM, nama mata kuliah, nama ruang, hari, jam. Kenapa ambil NIM, tidak ambil ID mahasiswa? Karena kita butuh NIM yang dibaca dari mahasiswa. Ya. Sedangkan di mata kuliah kan adanya ID mahasiswa kan, NIM mahasiswa nggak ada. Tapi karena ada foreign key, maka bisa dicari di masternya. Itu. Kemudian ini ada mahasiswa on JID, artinya
Jika di jadwal mata kuliah, ID mahasiswa sama dengan ID yang ada di master mahasiswa ada, maka silahkan di-join. Gitu. Ya. Kalau datanya ada, di-join. Kalau datanya nggak ada, nggak akan tampil. Begitu juga ID mata kuliah yang ada di master mata kuliah dengan ID mata kuliah yang ada di tabel jadwal kuliah yang sama, ya, ID-nya sama, tampilkan nama mata kuliah. Untuk ruangan sama juga, ID di master ruangan dengan ID di jadwal kuliah yang sama tampilin. Itu join. Ya. Kemudian union. Union itu menggabungkan. Kalau join, gabungan dari beberapa tabel. Tapi yang dibaca adalah tabel transaksi. Ya, yang ditampilkan dari tabel master. Karena di situ ada foreign key yang bisa dibaca. Itu. Nah, untuk union itu menggabungkan. Contohnya ini ada select. Select NIM S kode. Nama mahasiswa S nama. Kemudian mahasiswa S kategori. From tabel mahasiswa. Ya. Nah, NIM S kode. Kode ini sebagai label paling atas. Kemudian di bawahnya NIM. Kemudian nama mahasiswa. Di sini cukup namanya aja. Labelnya nama. Karena nanti ada nama mata kuliah. Jangan nama mahasiswa. Tapi nama saja. Ada nanti isinya nama mahasiswa dan nama mata kuliah di bawah. Kemudian mahasiswa tipenya itu kategori, ya. Karena nanti ada kategori mahasiswa, untuk data ada kategori mata kuliah gitu. Kemudian yang terakhir, pindah kelas ini nanti saya nggak demoin ya. Nanti silakan dicoba aja tentang update, ya. Update atau mengubah data lab. Nanti bisa Anda praktekkan untuk dilakukan commit ataupun rollback itu. Oke, kita sekarang ke Laragon. Share screen-nya saya stop dulu. Kita pindah ke Laragon. Laragon saya naikkan dulu servisnya. Kemudian saya buka database. Oke, sudah terbuka. Bentar. Masih butuh waktu. Sudah kebuka. Saya share screen lagi untuk Laragonnya. Share screen sudah kelihatan ya? Purnomo atau siapa? Udah kelihatan? Yustio? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Kita login root. Ini saya pakai Laragon, bukan exam. Mirip-mirip.
Tapi Laragon lebih stabil daripada Exam. Nah, ini pertama kali kita create tabelnya dulu, ya. Itu di DL. Nah, di sini namanya misalnya saya pakai apa nih yang berbeda deh, jangan tuweb udah tuweb lagi. Oke, nggak apa-apa deh, nanti di drop tuweb 3, saya kasih nama tuweb 3. Collisionnya biarkan aja ini apa, default, kemudian create. Nah, kalau mau manual ini bisa diisi nama tabelnya, kemudian ada berapa atribut, baru create, baru definisikan satu-satu. Tapi kalau cara itu lama ya. Karena kita sudah bikin kerangkanya lebih dulu, kita langsung pakai SQL-nya. Gitu. Ya, kita langsung pakai SQL. Nah, saya ambilnya dari bahan awal tadi, yaitu saya ambil eh, 3 tabel dulu. Saya paste di sini. Nah, kita nanti akan create tabel mahasiswa, kemudian create tabel mata kuliah, dan create tabel ruang kelas. Nah, di sini karena kita pakai GUI dari Windows, itu tinggal di Go saja di sini. Go. Nah, ini sudah terbentuk tabelnya. Kita cek di tuweb 3 di sini. Nah, ini udah ada 3. Nah, tabel ketiga kan kita belum create. Jadi belum ada relasi gitu kan. Ibaratnya ini tabel master semua. Jadi kalau kita cek di sini, ya di desainer, itu baru kebentuk 3 tabel ini. Gitu. Ya, kebentuk 3 tabel. Belum ada relasinya juga belum ada. Nah, sekarang kita bikin tabel ketiga, yaitu tabel transaksi. Ya, tabel transaksi. Tabel transaksi yang harus kita perhatikan ini, ya, foreign key ini nanti akan terbentuk otomatis di desainernya. Nah, sekarang kita create dulu. Create. Oke. Nah, di sini di tabel ruang kelas, tabel jadwal mata kuliah kan udah ada nih. Strukturnya seperti apa? Strukturnya ini, ya, ini strukturnya. Nah, di sini ada primary key, kemudian ID mahasiswa, foreign key, primary key-nya itu auto increment, ya. Kemudian ini tidak perlu kita change lagi karena udah sesuai, biarkan. Nah, kemudian kita lihat di desain. Nah, ini sudah kebentuk nih. Ya, udah kebentuk. Mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian tabel transaksi, dan tabel ruang. Nah, master mahasiswa
bertemu dengan master mata kuliah, di mana di sini sebagai foreign key dan foreign key. Ini mungkin lebih terlihat gini ya. Nih. Nah, inilah. Nah, many pasti terbentuk tabel baru. Artinya, NIM mahasiswa akan muncul di dalam tabel jadwal kuliah itu berkali-kali. Seiring dengan jumlah mata kuliah yang dia ambil. Dan kode mata kuliah juga akan tampil di jadwal mata kuliah berkali-kali. Sejumlah mahasiswa yang mengambil. Itu artinya transaksi atau relasi berkardinalitas many to many. Nah, untuk ruang kelas ini biasanya satu ruang kelas dipakai oleh banyak mahasiswa, ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Kalau kapasitasnya 30 berarti satu ruang kelas ini akan muncul di sini 30 kali. Dengan catatan boleh harinya sama tetapi jamnya berbeda. Ya, boleh harinya sama tapi jamnya berbeda. Kalau harinya sama, jamnya berbeda, berarti ID jadwalnya juga berbeda. Gitu. Nah, supaya susunannya nggak berubah, kita simpan. Save page di sini. Namanya misalnya web 3. Jadi nanti kalau kita buka, nggak berantakan lagi. Gitu. Kita kembali ke web 3. Nah, sekarang kita lakukan insert dulu. Untuk demo commit dan rollback kita lakukan insert. Nah, kita mau insert ini dulu nih. Insert mahasiswa. Ya. Insert mahasiswa. Untuk tabel master mahasiswa. Kita insert mahasiswa. Kita insert ini ada 4. Oke, kita go. Kita lihat mahasiswa sudah ada 4. Ingat di sini ID mahasiswanya urut 1 sampai 4. Kalau nanti ada insert kemudian di rollback, maka insert pertama kan nomor 5 nih. Begitu di rollback berarti digagalkan, nggak jadi disimpan. Nomor 5 nanti akan dilengkap. Jadi kalau terjadi insert berikutnya bukan nomor 5 ID-nya tapi nomor 6. Gitu. Kemudian kita insert berikutnya adalah mata kuliah, tabel mata kuliah. Nah, kalau begitu kita klik SQL itu ngedefault di sini mahasiswa, berarti kita sedang aktif di tabel mahasiswa di sini. Ya. Kalau mau langsung insert di tabel mata kuliah, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Nanti otomatis. Itu. Ya. Nah, kalau ini ada di web 3 di database-nya. Kemudian kita masuk ke tabel mata kuliah. Insert ya. Oke, dicek. Mata kuliahnya sudah masuk semua. SKS-nya sudah oke. Nah, di sini ada basis data lanjut nanti yang kita akan ubah. Untuk demo update
commit dengan rollback. Kemudian kita akan insert data ruang lab. Ya, data ruang lab. Insert data ruang lab. Kita lihat data ruang lab. Sudah ada 5 ruangan, ID ruang ada 5. Nah, kita cek lagi jadwal mata kuliah itu masih kosong. Ya. Nah, kita akan demokan rollback dari tabel mahasiswa. Kita cek dulu ya. Tabel mahasiswa di sini ada 4 data. 4 data di mana ID mahasiswa itu dimulai dari 1 sampai 4. Ya. Kemudian kita adakan ini demo tentang rollback. Start transaction. Ini keyword untuk penggunaan commit ataupun rollback. Kemudian insertkan nama mahasiswa, ya, NIM, nama dan teknik teknik informatika. Kemudian kita lakukan select. Ya, kita di sini ubah saja. Kita modif sedikit supaya kita bisa melihat semua data. Ya, karena datanya cuma 5 kan. Dan ini juga kita sama, kita modif. Kita nggak pakai where untuk melihat semua data. Kita lakukan, kita eksekusi nih perintah ini. Klik. Nah, kita bisa baca satu-satu nih. Pertama, perintah start transaction. Ya, start transaction. Berarti mulai transaksi. Lakukan insert into mahasiswa. NIM, nama mahasiswa dan jurusan dengan NIM 2023, Eko Prasetyo, Teknik Informatika. Kemudian eksekusi SQL select bintang from mahasiswa. Ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya dari 1 sampai 5. Eko Prasetyo ini kita ingat ID mahasiswanya 5. Kemudian kita lakukan rollback di sini. Rollback artinya penambahan data Eko Prasetyo ID mahasiswa nomor 5 ini kita gagalkan. Karena ini belum disimpan secara permanen. Karena tidak ada perintah commit. Kita rollback, kemudian kita lihat lagi, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kembali hanya 4. Ya, yang 5 nggak jadi disimpan gitu. Oke, itu rollback. Sekarang kita demo tentang commit. Artinya penyimpanannya dilakukan secara sempurna atau permanen. Nah, perintah yang sama dengan tadi, cuma rollback-nya kita ganti dengan commit. Kemudian kita eksekusi. Kita baca berbaris. Start transaction, insertkan lagi nama Eko Prasetyo, ya. Kemudian kita lihat, nah tadi kan kita pakai where nih, atau mau kita coba modif
Tapi kalau modif nanti kita modif aja ya. Nanti kita refresh. Ini kita mau tampilkan semua. Kemudian kita refresh. Oh, bentar-bentar. Kita go dulu, go. Nah, go semua kan? Di sini tampil nomor 6 kan? Nomor 5 nggak dipakai karena tadi kita sudah pakai untuk demo rollback gitu. Jadi dia loncat ke 6. Nah, di sini Eko Prasetyo udah masuk nih. Dan dia belum commit. Oh, ini langsung commit dia ya. Cek di sini. Iya, berarti langsung commit ya. Ini bedanya di kalau di PHP admin itu sekaligus langsung semua eksekusi dijalankan. Jadi untuk melihat per baris untuk inline kita refresh kemudian go itu ternyata langsung commit ya. Oke, ini hasil akhir dari rollback dan commit untuk data mahasiswa. Kemudian kita lakukan demo update ya. Update dan delete. Update dan delete untuk rollback dan commit itu. Oke. Kita cek dulu kode mata kuliahnya. Oke, kode 1 adalah basis data. Ya. Kita mau rollback ini. Oke, SQL. Nah, tahap 1, start transaction, update mata kuliah, set nama mata kuliah, pemrograman Python. Ya, pemrograman Python. ID MK1, yaitu tentang basis data. Kemudian setelah diupdate kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya untuk kode mata kuliah 1. Atau kita mau lihat semua data. Ya udah, kalau lihat semua data tinggal gini aja. Kemudian kita rollback. Setelah di rollback, lihat semua data juga. Oke, kita nggak pakai where supaya datanya kelihatan semua. Nah, ini baru kita eksekusi. Tahap 1. Nah, ini start transaction, lakukan eksekusi update mata kuliah 1 diganti menjadi pemrograman Python. Nah, cek dulu datanya benar enggak. Nah, di sini kode mata kuliah, kode MK1 itu menjadi Python kan. Udah berubah, udah terupdate. Nah, kemudian kita lakukan rollback. Ya, di rollback. Artinya kita gagalkan. Nih, kita rollback. Kemudian kita tampilkan lagi hasilnya adalah basis data 3 lanjut atau datanya tidak berubah. Itu. Nih. Nah, perintah yang sama untuk commit ya, ini bisa kita modif lagi dengan show query box. Nah, di sini. Nah, ini kita nggak ingin ubah MK1 nih. Kita mau merubah mata kuliah yang nomor 5.
Etika profesi itu mau kita ganti secara permanen dengan pemrograman Python. Itu. Dan di sini juga udah kita remark, jadi nggak perlu diubah-ubah. Dan di sini perintahnya bukan rollback, tapi commit. Itu. Baru kita, atau gini dulu, untuk meyakinkan adanya perubahan, kita lihat dulu. Sebelum diupdate, lihat dulu. Kemudian lihat perubahan update, kemudian lihat aslinya. Oke, kita jalankan. Nah, pertama kali lakukan transaction, kemudian lihat semua mata kuliah. Ya, mata kuliah yang ada adalah di sini MK 5 itu etika profesi. Ini data awal. Kemudian kita lakukan update, diganti dengan Python. Yang nomor 5 nih. Maka kita cek, oh iya, nomor 5 sudah jadi Python. Kemudian kita commit, artinya simpan permanen. Kita lihat lagi hasilnya, dan hasilnya Python di sini. Itu commit untuk update. Ya, commit untuk update. Nah, sekarang kita lakukan DDL berikutnya tentang join. Join dan union. Kita cek dulu. Untuk join itu harus lebih hati-hati, yaitu ngecek tentang mata kuliah. Oke, dimulai dari 1. Kemudian mahasiswa juga. Oke, 1. Artinya tidak ada error, oh bukan error, apa angka ID yang terloncat. Kalau terloncat nanti foreign key-nya tidak sinkron gitu. Jadi harus kita cek dulu. Nah, jadwal mata kuliah tadi belum kan? Sekarang kita mau insert dulu jadwalnya. Baru kita lakukan join dan union gitu. Kita tambahkan insert. Nah, yang harus diperhatikan ini nih angka-angka ini ya. Angka-angka ini tadi harus sesuai dengan primary key-nya. Kalau nggak sesuai, kenapa harus sesuai? Karena di sini kita mainnya main under database. Kalau dari aplikasi yang sudah dibuat sini, kita nggak usah pikirin. Karena otomatis diakses dari list box ataupun combo box. Kalau melalui aplikasi kan otomatis begitu. Tapi kalau kita mainnya di core database gini ya kita harus perhatikan IDMK-nya ini. Jangan sampai IDMK ini nggak ada di master mahasiswa, kita taruh di sini ya nanti error gitu. Oke, kita eksekusi. Nah, berarti datanya sinkron gitu kan. Nah, ini hasilnya. Ini kita mau join ya. Kita mau join yang tadi ini. Nah, ini kita mau join dulu ya. Join itu menggabungkan dalam sebuah record di mana data di jadwal kuliah kan tadi cuma mahasiswa diwakili dengan foreign key 1. Kemudian mata kuliah diwakili dengan foreign key 1 dan seterusnya. Nah, sedangkan kita
berdasarkan jadwal mata kuliah, kita ingin lihat NIM-nya NIM siapa, nama siapa, mata kuliah apa yang diambil, dia kuliah di ruangan mana, hari apa, jam mulainya kapan, gitu. Ya, dengan join. Kita lihat ini datanya, hasilnya ini. NIM Budi Santoso, mata kuliah basis data ada di lab 1. Hari Senin jam 8. Kemudian Siti Aminah, mata kuliah pemrograman web ada di ruangan 402 hari Selasa jam 13. Kemudian Rian Hidayat, struktur data ada di lab 2 hari Rabu jam 9 itu, dan seterusnya. Nah, ini kalau dikelompokkan kan nanti bisa jadi jadwal mahasiswa kan. Itu loh maksudnya. Ya, ini yang namanya join dari tabel transaksi mengacu pada tabel master. Kemudian yang terakhir ya, kita lakukan union. Union itu gabung. Ya, menggabungkan dua buah tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, di mana tampilannya nanti label pertama namanya kode, label kedua nama, label ketiga kategori. Dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Eksekusi. Ini hasilnya join. Yang 5 data ini dari data master mahasiswa, dan yang 5 di bawah dari master mata kuliah. Nah, tadi tadi kan ada kode, nama, kategori kan. Kalau nama mahasiswa misalnya, iya di sini benar, tapi kan basis data bukan mahasiswa. Jadi kita ambil generalnya. Itu tentang union. Union itu menampilkan dua buah tabel secara bersamaan. Ya. Itu. Oke. Yustio atau Purnomo, ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini udah ada 5 orang nih yang mau bertanya, dipersilahkan. Gimana? Ada Adinda, ada Kemala, Purnomo atau Yustio? Silahkan kalau mau ditanyakan. Atau nanya-nanya yang tugasnya harus gimana, dipersilahkan. Dan kebetulan kelas 802 ya, itu baru 2 orang yang ngumpulin. Yang 801 belum ada. Ini tinggal 5 hari. Oke, silahkan. Masih ada di tempat? Pak, permisi Pak. Ya. Izin bertanya ya sebelumnya, mungkin ini di luar konteks pembelajaran hari ini ya Pak ya. Terkait kendala, sebenarnya kan saya itu mau beli laptop ya Pak, cuma kan terkendala gitu, ada musibah. Jadi untuk tugas kali ini gitu Pak, boleh nggak kalau semisalnya kan SQL dan XAMPP gitu ya Pak, kan itu bikinnya di aplikasi yang hampir serupa gitu Pak. Maksudnya serupa gimana? Kayak SQL-nya kan di XAMPP ya Pak, di PHP MyAdmin gitu kan. Saya bikinnya di SQL online Pak.
nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sebenarnya target pembelajaran kan pemahaman ya. Jadi bikinnya itu tidak harus pakai exam, Paragon. Boleh aja yang online nggak apa-apa. Bahkan gini, semester yang lalu kalau nggak salah, itu ada mahasiswa saya yang ngerjain semua pakai handphone. Ada, dia pakai handphone. Bahkan silek-sileknya itu benar-benar pakai handphone. Memang ada aplikasi di Android yang mengacu itu. Cuma memang lebih ribet. Kenapa? Karena notepad handphone kan tahu sendiri ya Android ya. Dengan laptop kan beda. Otomatis kecepatan ngetik juga beda kan di situ. Tapi dia bisa loh. Bahkan prakteknya itu, kalau saya perhatiin benar-benar, dia bikinnya di pinggir jalan. Karena di situ kebetulan ada suara yang agak berisik, pinggir jalan persis deh kayaknya, bukan terminal tapi pinggir jalan yang banyak mobil lalu lalang, entah terminal juga saya nggak ngerti, tapi di pinggir jalan kondisinya hujan, dia praktek dengan handphone, itu luar biasa banget, itu applause banget tuh, berarti apa mental dia itu baja banget untuk benar-benar bisa paham, benar-benar bisa mendapatkan ilmu itu luar biasa. Di pinggir jalan dia pakai handphone itu. Nah, yang kayak gitu itu saya ngasih nilainya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Karena memang luar biasa sih, buat saya luar biasa dengan keterbatasan dia nggak ada laptop dengan handphone, tapi dia bisa memenuhi tugas itu. Itu Kemala ya. Siap. Kamu Makasih, pakai Kak. sementara belum ada laptop, mau online silahkan, nggak masalah. Yang penting pemahaman target utama adalah kamu paham mata kuliah ini. Karena mata kuliah kita itu kan basis data ya. Namanya basis data, kalau kita orang IT dan kita bergerak di bidang aplikasi, sistem, atau kita sebagai developer dari sistem, maka basis data itu adalah ruh dari sebuah aplikasi. Kita tidak akan bisa membangun aplikasi kalau nggak paham basis data. Biarpun sekarang ngoding sudah vibe coding. Vibe coding itu ngoding dengan AI. Gampang, gampang. Karena tinggal main prompt. Tapi kalau kita nggak paham bisnis prosesnya di dalam database itu, dalam desain database nggak paham bisnis proses, kemudian relasi-relasi di dalam database-nya, ya kita nggak akan bisa bikin aplikasi. AI juga nggak ngerti kemauan kita kalau kita nggak paham gitu loh. Nah, pemahaman database ini adalah fundamental dari baru titik awal bahwa kita nanti bisa membangun aplikasi. Untuk ke depan, programmer itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu saya ngoding itu benar-benar lihat sintaknya, baik secara online maupun dari modus help dari editor. Editor itu kan macam-macam, ada VS Code lah, ada banyak deh pokoknya. Lihat dari help-nya. Tapi sekarang kita nggak gitu paham bahasa pemrograman, tapi bisa ngoding. Yang utama apa? Wajib paham bisnis proses. Tapi untuk membangun aplikasi, kita juga nggak mungkin buta-buta banget, nggak ngerti bahasa pemrograman. Jadi tetap harus ada fundamental atau dasar keilmuan. Misalnya mau bikin web, ya kalian kan nanti dapat kan mata kuliah web, entah nanti pakai Laravel atau GI.
atau Django, bahasa pemrograman yang lain-lain gitu. Kalian wajib database harus paham dulu, yaitu bisnis proses. Kemudian ditambah fundamental dari codingan. Kalau pakai Laravel ya paham dasar-dasar Laravel gitu. Jadi ngodingnya pakai vibe coding, ngoding dengan AI itu enak gitu loh. Kalau nggak paham sama sekali, apalagi database-nya nggak paham, ya kalau project-nya masih sederhana, AI bisa nyelesain. Kan database yang kalian bikin sekarang paling 5 tabel. Sedangkan kalau realitas di luar sana kita bangun aplikasi, seperti aplikasi yang kita lagi bangun sekarang, dompet duafa itu ada 75-an tabel itu. Bahkan dulu pernah saya ngedesain untuk project PMS. PMS itu Plan Management System. Ada perusahaan, anak perusahaan BUMN, bikin program untuk kapal laut, pemantauan kapal laut, pemantauan mesin. Dan semuanya itu jumlah tabel hampir 100 loh. Banyak banget. Hampir 100. Itu saya kerjain manual 2 bulan. Saya desain manual itu 2 bulan. Tapi sekarang dengan adanya bantuan AI, saya pakai Gemini, itu untuk 70 tabel saya bisa selesaiin 2 minggu. Saya bisa bikin desain 2 minggu. Bahkan kalau aplikasi nggak terlalu kompleks, ngedesain 1 hari pun bisa jadi. Gitu. Jadi dengan AI itu kerja kita jauh lebih produktif dan lebih cepat. Bukan berarti AI segala-galanya. AI itu hanya sebagai alat untuk membuat kita bisa lebih cepat memproduksi, baik itu bikin aplikasi maupun desain itu. Itu intermezzo pengalaman. Malah clear. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Purnomo ada pertanyaan enggak? Atau Yustio? Purnomo clear? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Cukup ya? Paling saya mau ini Pak, tugas 2, saya masih ada kendala. Suaranya bisa dikencingin dikit nggak? Mungkin speakernya deketin. Mikrofonnya rusak ini Pak sepertinya. Kendalanya kenapa? Kendalanya apa di praktek 2? Suaranya nggak kedengaran deh, masih mute. Tapi tugas 2 kayaknya udah saya cek lagi deh. Tapi kalau mau memperbaiki, bikin video lagi sih silakan. Mumpung masih ada waktu gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, itu nilai udah cukup lah segitu. Gimana? Purnomo suaranya nggak keluar. Adinda ada nggak? Adinda Alicia. Tanyaan. Waktu
kalian tinggal 4 atau 5 hari ya untuk kerjain tugas. Jangan sampai nggak ngerjain. Gitu. Kerjain aja seadanya dulu supaya saya bisa cek. Nanti biasanya di akhir perkuliahan itu ada tuh waktu untuk panjangan. Jadi nanti kalian bisa resubmit lagi untuk perbaikan tugas. Jadi tugasnya bisa saya nilai lagi gitu. Tapi kalau sama sekali nggak ngirim, jadi nggak ada ceritanya tidak melakukan submit di LMS, tetapi submitnya melalui email terus ngasih tahu WhatsApp itu nggak bisa nilainya karena di LMS tidak tercatat gitu. Jadi submit di LMS itu wajib. Nah, misalnya due date-nya udah nggak bisa resubmit, tapi sudah memperbaiki, baru lewat email tuh masih ada toleransi, itu masih bisa gitu. Itu sih trik-trik kalau kalian telat ngumpulin tugas, tapi di akhir-akhir nanti dibuka lagi kok rata-rata tugas 1 sampai 3 itu bisa resubmit lagi gitu. Gimana? Cukup? Purnomo nanti bisa WA lah kalau itu. Kendalanya apa? Boleh di grup, boleh juga ini japri nggak apa-apa. Cukup ya. Malah Dinda Purnomo. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kelas saya tutup ya. Nanti link rekaman ini saya taruh di LMS UT dan juga nanti saya sharing di grup WA. Jadi yang tidak join hari ini nanti bisa ngeliat rekaman recordnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin le, Pak. Oke, ya. Oke, kita live ya.